dari arsitektur, suka gambar, dari ikan koi yang ada di atas, itu sempat viral kan, koinya ada di atas, itu juga hobi saya dari kecil. Terus kopi juga, saya suka ngopi, jadi semuanya ini ya konsepnya sebenarnya hobi saya. Nama BSH ini disematkan dari saya kuliah, teman-teman, karena mungkin panggilan biar cepat, karena banyak namanya bagus, jadi kita disingkat jadi BSH. Terus dari 2007 sebenarnya saya tuh kuliah sambil nyambi jadi fotografer waktu itu, jadi BSH fotografer ya, fotografi yang pertamanya. Terus sambil nyambi jadi BSH arsitek juga waktu sambil kuliah, sambil kerja. Begitu lulus tahun 2010, saya fokus ke BSH arsiteknya sampai sekarang. Lalu waktu pandemi kemarin, kebetulan proyek arsiteknya kan agak turun. Terus saya berpikir, wah kayaknya kita mulai nggak bisa mengandalkan satu sumber istilahnya. Dan ternyata hobi saya juga suka ngopi, sama dulu kopdar, ngumpul di tempat kopi sama teman-teman. Lalu ya intinya pertama mencintai kopi itu dari dulu, dan saya kerja pun pakai kopi dari zaman kuliah. Akhirnya ya udah memberanikan diri di pandemi itu 2020 itu, setelah lockdown pertama kali waktu Maret nyepi. Setelah nyepi saya sama istri akhirnya memutuskan gimana kalau kita memulai melanjutkan proyek kopi shopnya. Dan waktu membangun rumah ini 2018 itu sebenarnya sudah ada plan gambar rumah sama kopi shop ini sudah ada. Pohon-pohon ini sudah saya tanam, tapi waktu eksekusi kopi shopnya memang timingnya memang waktu pandemi itu. Jadi plannya sudah ada sebenarnya. Sama istri itu jauh ya berpikirnya, karena takut juga, karena kita juga pas-pasan waktu itu, kita tabungan kita ya berani nggak muka nih, terus pengalaman kita membuat kopi pun nggak ada. Akhirnya kita cari tahu, kita sempat mau franchise brand lain, kita nanya brand yang udah gede. Ternyata wah kayaknya duitnya ini kayaknya kemakan sama fee franchise-nya nih kira-kira. Ya udah, dengan pengalaman saya seorang arsitek, sempat membangun beberapa restoran seperti itu, akhirnya kita beraniin cari istilahnya konsultan kopi, apa aja yang kita butuhkan. Jadi sebelum membangun, saya beli dulu mesinnya, kita buat training di rumah ini, baru kita eksekusi lah istilahnya bangunan kopi shopnya. Tapi ini plannya sudah, layout plan semuanya ini sudah ada di waktu kita bangun rumah kantor saya ini. Ini yang paling penting itu sebenarnya karakternya. Jadi karakter BSH kopinya waktu itu, konsep satu layout satu pekarangan ini sesuai namanya BSH itu ada kan orang saya, berarti kan itu semuanya itu adalah hobi saya. Dari arsitektur, suka gambar, dari ikan koi yang ada di atas, itu sempat viral kan, koinya ada di atas, itu juga hobi saya dari kecil. Terus kopi juga, saya suka ngopi, jadi semuanya ini ya konsepnya sebenarnya hobi saya. Bahkan kalau di waktu kita bangun ini sedikit banyak perubahan jadinya di lingkungan kan. Sebenarnya arsitektur itu yang paling penting itu memberikan vibe bagus ke lingkungannya, itu yang paling penting. Jadi nggak ke rumah kita sendiri, seperti pohon-pohonnya kita konsep punya pemikiran kayak setidaknya kita jadi paru-paru kelurahan lah sebelum jadi kelurahan baru dunia, ya menyumbang ini oksigen dikit lah, makanya kita tanam lebih banyak pohon-pohonnya.
karena di Denpasar ini kita nggak mulu-mulu, budaya ngopi pun sebenarnya belum ada, istilahnya belum jadi kewajiban. Beda kayak di luar mungkin yang pagi itu harus ngopi, kita ngopi itu kayaknya buat nongkrong. Jadi waktu itu kita pikir, wah ini sebenarnya bukan kebutuhan pokok kopi ini, cuman saya riset di tempat lain, ternyata ya udah kita nggak bisa jualnya mahal-mahal karena buat anak mahasiswa, apalagi gini di sekitar kita kan ada sekolah ya, kita jadi tentuin target pasar kita ya anak mahasiswa lah. Terus itu berpengaruh lagi ke arsitekturalnya. Kita arsitektur, dari segi arsitektur memang oke, bisa dibilang keren, tapi nggak buat orang takut untuk masuk. Nah, untuk kesini pakai celana pendek, mau pakai sandal jepit, oke lah gitu. Jadi masih bisa diterima gitu. Interior pun masih anak muda banget lah. Jadi kadang kita risetnya sampai ke sana karena terlalu rapi, terlalu formal, itu pun akan mengganggu buat kita anak mahasiswa umur-umuran 20-an itu untuk masuk ke tempat itu kan. Sebenarnya pengaruh arsitektur sangat dominan lah sebenarnya kalau menurut saya bergerak di bidang arsitektur ya, sangat menentukan. Kita awal itu jujur aja, di awal kita buka itu kita masih mengandalkan istilahnya tempatnya, arsitekturalnya. 1 tahun pertama itu wajar untuk arsitektural, orang suka foto-foto karena penasaran, tapi di 1 tahun itu kita nggak diem. Jadi setelah 1 tahun ini kita mau ngapain ya, jadi kita buat target istilahnya yang kita tentuin, yang kita jual di BSH-nya ini nanti ke depan apa ya, biar orang tuh nggak bosan. Jadi kita ada memutuskan untuk menambah dan untuk istilahnya membuat niche market itu loh. Jadi nggak terlalu banyak kita punya produk, tapi sedikit. Sebenarnya base-nya justru yang terlaris kita yang kayak standar kopi yang di tempat lain ada, cuma bedanya kita punya house blend, tiga house blend. Nah, house blend tuh kan ciri khas kopi masing-masing yang kita jual, kayak cappuccino di mana-mana tuh dijual gitu loh, di setiap kedai pun dijual, cafe latte itu dijual. Tapi yang membedakan adalah kita punya karakter. Rasa kopi itu berbeda, kita punya tiga-tiganya itu punya karakter yang berbeda. Jadi mbaknya misalnya kesini hari ini pingin yang ini, besok pingin karakter yang agak pahit, yang buah, dan yang agak ada teh-tehnya, itu ada di sini. Walaupun kita istilahnya orang kopi espresso base namanya, jadi kita tetap punya pilihan rasa karakternya kayak gitu dah kita. Ya di sini ada nama Farah Blend istri saya, Inara Blend itu anak saya, dan Kohaku Blend. Nah, Kohaku itu jenis ikan favorit saya. Ya nggak menutup kemungkinan nanti ada kita tambahan blend-blend yang lain sih, tetap ada korelasinya sama ya tetap pribadi kepala rumah tangganya BSH. Yang menurut saya yang paling untuk anak muda ya, punya skill, dia punya kemampuan. Kalau saya waktu kuliah tuh udah berpikir teknologi digital tuh ke depan bakal diperlukan untuk anak-anak muda ya. Kalau saya dulu sebenarnya dari kuliah tuh jadi 3D maker, 3D artist tuh loh. Jadi ada desain, saya yang buatin 3D artisnya, itu sangat penting. Skill itu menurut saya penting sekali, anak muda punya skill. Nah, apapun itu pekerjaannya, tapi punya skill yang berbeda dengan satu sama lain itu sangat penting. Jadi sama satu, kalau masih punya tenaga,
tidur 2 jam pun ya udahlah, buat kerja sambil kuliah tuh lakuin dulu lah di umur 20-an, karena umur 30-an udah nggak kuat. 27 tahun pun aduh, saya mulai 27 itu udah mengurangi begadang, tapi sebelumnya itu tidur 1 jam 2 jam sehari ya wajib kayak dilakuin untuk anak muda ya, karena cari duit sambil belajar. Manfaatkan umur mudanya pakai kerja dan kuliah sambil kerja. Saya kuliah sambil kerja, sampai kok ada kerjaan apa ambil aja, karena nanti ada batas umur kita untuk menikmatinya. Kumpulin duitnya, investasiin apa, entah ditaruh di mana, nanti ketika pas waktunya ambil. Sama seperti ini saya juga kayak gitu. Saya nggak tahu ya, dari baru kerja tuh 2010, 2011 itu yang namanya asuransi saya beli, yang unit link kayak nabung apa tuh beli. Bahkan terakhir saya sebenarnya udah waktu masih bujang itu udah beli rumah di Nusa Dua. Waktu saya bangun di sini saya jual lah sebenarnya, dan itu tabungan saya waktu saya muda itu. Untuk anak muda ya maksudnya itu kayak belajar reksadana pun saya lakuin waktu masih muda itu. Tapi yang paling penting memang asuransi, karena saya kan sendiri, istilahnya bukan pegawai negeri, nggak ada yang membackup beli. Jadi waktu saya bangun ini pun bisa ditarik tuh. Jadi 10 tahun itu, ya 10 tahun tuh duitnya bisa saya tarik untuk. Jarang dilakuin, menurut saya jarang dilakuin teman-teman saya pun. Untuk menyisihkan itu sangat susah di waktu masih muda ya, susah dilakuin. Ngapain, tar aja deh gitu, pasti ada. Tapi ya komitmen lah. Cita-cita tuh penting. Kalau saya mau dari kecil kan mau pengen jadi arsitek. Terus yang kedua tuh selain cita-cita harus dikejar, harus fokus. Saya dari awal sampai sekarang, walaupun ini biasanya godaan arsitek kan, kok langsung bangunin dong, langsung jadi kontraktor dadakan dong. Itu dari saya waktu bujang itu nggak pernah sama sekali mengambil istilahnya keluar dari arsiteknya. Jadi fokus ya, yang penting saya bisa berkreasi lebih bagus daripada saya ngambil kerjaan yang lain-lain. Saya tetap fokus di arsiteknya sedikit, tapi yang kamu lakuin bagus. Orang yang beli gambar di kita tuh puas, fokus dengan pekerjaan itu. Jangan lupa berdoa. Karena menurut saya memang selain kerja harus berdoa dan ingat sama orang tua, itu aja lah.